Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Para mahasiswa, mahasiswi yang Bapak banggakan, perkenalkan nama saya Dr. Andes Ahmad Syatori MAG. Saya sekarang menjadi dosen PAI FITK Syekh Nurjati Cirebon dan mengampu mata kuliah Fikih Muamalah. Fikih Muamalah ini diajari di jurusan PAI dengan kode mata kuliah PAI 60014. Ya, dan ini materinya yang pada pertemuan sekarang ini adalah materi khiyar. Ya, materi khiyar. Khiyar ini adalah yang berkaitan dengan jual beli. Ya. Makanya ada nggak kalau sekarang ini ada di dalam jual beli online ini tentang khiyar. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti terlebih dahulu apa itu pengertian dari khiyar. Kata khiyar menurut bahasa berarti memilih. Sedangkan secara terminologi, para ulama mendefinisikan khiyar dengan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Artinya khiyar ini adalah bahwasanya apabila ada pembeli akan membeli barang atau membeli sesuatu kepada penjual dari toko ataupun di mana saja, dia bisa meneruskan transaksinya ataupun meninggalkan atau menggagalkannya atau tidak jadi beli kembali. Nah, ini adalah dibahas di dalam khiyar. Nah, kemudian khiyar itu ada berbagai macam khiyar atau macam-macamnya khiyar. Pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi selama kedua belah pihak masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Artinya, pembeli masih bisa menukar barangnya ketika pembeli masih berada di tempat atau di toko atau di warung atau di swalain itu. Dan ini adalah namanya khiyar majlis. Yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah si penjual atau si pembeli mengajukan suatu syarat yang menguntungkan salah satu pihak selama tidak merusakkan yang diperjualbelikan. Artinya, dia bisa memberikan syarat apabila barang yang sudah saya beli terdapat kerusakan atau ketidakcocokan, saya mohon untuk bisa mengembalikan atau bisa ditukar. Nah, itu namanya khiyar syarat. Yang berikutnya adalah khiyar aib. Khiyar aib ini adalah si pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apabila pada barang itu terdapat suatu cacat yang mengurangi kualitas barang tersebut. Artinya setelah dicek, setelah diteliti, setelah kita amati barang belian itu oleh si pembeli, ternyata setelah dibawa ke rumah atau dibawa atau meninggalkan toko itu, kemudian barang itu terdapat ada suatu kecacatan, maka hal ini bisa untuk memohon kepada penjual ditukar atau dikembalikan lagi. Nah, adapun dasar hukum khiyar ini ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman bagi kita. Jadi memang khiyar ini adalah cara jual beli, ya, pelonggaran transaksi dengan pembeli dan penjual yang ada di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun.
Artinya, dan janganlah kamu mencampur adukan yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu menyembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Artinya, tunjukkanlah kalau memang itu bagus, tunjukkan yang bagus. Kalau memang itu jelek, atau memang ada kesalahan, atau ada sesuatu yang rusak, tunjukkan. Nah, itu. Kemudian, pada ayat Allah ini memberikan larangan kepada Bani Israel untuk tidak mencampurkan antara kebenaran dan kebatilan. Dan janganlah kamu, wahai Bani Israel, campur adukan kebenaran dengan kebatilan dengan memasukkan apa yang bukan firman Allah ke dalam kitab Taurat. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran firman-firman Allah seperti berita akan datangnya Nabi. Nah ini diumpamakan semacam itu. Maka jelaslah penerapan khiyar mempunyai kekuatan mendasar dari hukum penerapan dalam jual. Hak khiyar menjadi tidak berlaku karena 4 perkara. Pertama, penjual dan pembeli tidak memperlakukan khiyar sudah akad jual beli itu selesai dengan sempurna. Yang berikutnya, menurut adat istiadat penjual dan pembeli sudah berpisah badan dari majlis, artinya sudah pergi. Apabila salah satu dari mereka meninggalkan dengan tujuan melangsungkan akad jual beli atau karena ada tujuan lain, akan tapi haram berpisah tanpa mendapat izin dari yang lain dengan tujuan melangsungkan jual beli dan tidak mengurungkannya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, tidak halal bagi salah satu dari dua orang yang melakukan akad jual beli untuk meninggalkan lainnya karena takut perkara yang akan terjadi. Kemudian salah satu dari penjual atau pembeli telah meninggal dunia. Nah, berikutnya yang terakhir, mahasiswa-mahasiswi yang Bapak banggakan. Nah, hikmah dari khiyar ini adalah diantaranya, 1, khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli. Yang berikutnya adalah mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli. Jadi harus teliti. Ada istilahnya teliti sebelum membeli, gitu ya. Bapak kita jelaskan seperti itu. Yang berikutnya adalah penjual tidak semena-mena menjual barangnya. Jadi artinya penjual itu tidak enaknya sendiri kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya yang ia jual. Kemudian juga terhindar dari unsur-unsur penipuan. Nah, kita terhindar, alhamdulillah kan jadi enak antara pembeli dan penjual sama-sama legowo. Ya. Kemudian berikutnya, khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antara sesamanya. Itu di antara khiyar yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan akhirnya Bapak tutup perkuliahan ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.